Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita kalau ada kematian bacanya surah Yasin? Ini pertanyaannya. Jawabannya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala, dari Ma'qil bin Yasar semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Rasul, iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah oleh kalian surah Yasin. Bacalah oleh kalian surah Yasin. Ala mautakum, pada mayit kalian. Jadi karena Rasulullah memerintahkan bacanya Yasin, kita ikuti, kita juga baca ya Yasin. Nah, qala ba'dul ulama min khasa'isi hadhihi surah. Sebagian ulama berpendapat di antara keistimewaan, ini luar biasa, di antara keistimewaan surah Yasin ini, annaha la tuqra inda amrin asirin illa yassarahullah. Apabila kita baca surah Yasin, kita punya kesulitan dengan sebab amaliyah membaca Yasin kalam Allah yang mulia, Allah mudahkan urusan kita. Amin. Kita tahu bang, semua kita punya urusan, baik urusan sendiri maupun urusan rumah tangga, maupun urusan sama lingkungan, maupun urusan sama pekerjaan. Makanya setiap kita punya urusan, dan urusannya macam-macam. Yang jelas urusannya kita hidup agak kelar-kelar. Pulang kampung. Nggak kelar-kelar. Hidup urusan banyak, mati lebih-lebih. Urusannya membolehkan munkar dan nakir. Saya mau tanya bahwa pengen urusannya sama malaikat munkar nakir apa urusannya sama manusia? Manusia. Hah? Manusia ya. Ya, kita banyak urusan Sama manusia. urusan. Ruwet, cuman Bapak dan sekalian. Jadi sebenarnya itu mumet itu, tanda-tanda orang panjang umur itu sebenarnya mumet. Orang mumet otaknya bekerja. Otak bekerja, leher rada kencang, ya. Tegang. Leher rada kencang, itu keringetan. Itu tandanya sehat, tuh orang panjang umur. Makanya kalau bapak ibu mau panjang umur, udah rumet aja. Ini berduranya. Ada kan? Coba di sini nih, rumet aja sambil makan kacang. Ya makanya berkah semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Nih, baca Yasin, Allah mudahkan urusan. Karena Allah yang memberikan urusan, kita kembalikan lagi, mohon kepada Allah supaya Allah selesaikan urusan kita. Gitu aja baca Yasin. Lalu apalagi wa ka'anna qira'ataha indal mayyit litunzal rahmah wal barakah. Dibacakan kepada mayit supaya apa? Turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nih penting Pak. Ya. Saya cerita dan dikit. Suatu ketika baginda Rasul
Sallallahu alaihi wasallam takziah ke sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Takziah selesai diurusin itu mayit Sa'ad bin Mu'ad, lalu disolatin. Selesai sholat, lalu dianterin ke tempat peristirahatan terakhir, kata kita mah kuburan. Selesai datu dikuburin, dipendam segala macam. Rasulullah sabbah wa kabar. Rasulullah diam, sambil diam tasbih. Sabbah atau wilan, lama tasbih. Nah, kemudian selesai tasbih, kabar takbir. Dalam riwayat yang lain Rasulullah membaca tahlil la ilaha illallah di kuburan, di kuburan Rasulullah. Akhirnya selesai tasbih, takbir, tahlil, kata kita tahlilan, selesai tahlilan Rasul ditanya, ya Rasulullah lima sabahta wa kabar. Ya Rasul, kenapa kok habis nguburin kagak langsung pulang, tapi takbir dulu, tasbih dulu, tahlilan dulu, kata kita. Apa kata Rasul? Laqad tadayaku ala hadzal abdi saleh qabl hatta farajallahu qabl. Sungguh Sayyidina Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad ini hamba soleh, orang soleh, ketika dipendam itu dihimpit kuburannya, dihimpit sama kuburannya. Makanya saya bertahlil, bertasbih, bertahmid, mohon kepada Allah supaya Allah lapangkan kuburan orang soleh itu. Amin. Pak, segitunya yang mati kata Rasul orang soleh pasti soleh. Rasul ngomong orang soleh pasti soleh. Kalau kita orang gimana? Soleh belum tentu soleh. Namanya soleh, namanya doang. Iya. Orang kita persaksian kepada mayit, apakah mayit min ahlil khair? Gitu kan. Yang memang baik, yang gedek mah alhamdulillah mampus juga, memang butuh duit. Nah, ya inilah pentingnya dibacakan Yasin supaya turun rahmat dan keberkahan. Nih, kita belum menghadapi alam kubur, tapi pasti kita akan masuk kubur. Makanya Yasin yang dibacakan ini supaya keberkahan dan rahmat Allah terlimpah kepada almarhum. Mudah-mudahan. Amin. Almarhum mudah-mudahan terlimpah keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyasula alaihi khurujur ruh, juga mempermudah keluarnya ruh dari jasad ini. Sebab sakaratul maut itu bukan perkara yang ringan, perkara yang luar biasa. Kata Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, banyak orang kufur itu bukan semasa hidupnya, tapi ketika dia mengalami kewafatannya. Saat itulah ketika ruh akan keluar dari jasad ini, ketika di tengah-tengah tenggorokan, ujian terberat kita adalah akan menghadapi musuh kita iblis laknatullah alaih. Saat itu dua kondisi, kehausan sehaus-hausnya, hati terbakar ke seterbakar-bakarnya. Ya, diberuntung kita nih. Hati kita diisi dengan tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ketika saat itu datang iblis bawa minuman yang sejuk, yang dingin, nawarin ke kita, nih minuman nih enak nih, pakai sirup marjan nih. Di tengah-tengah kehausan, Pak, hausnya
Orang kalau udah model begitu, apapun pasti diambil. Saat itulah yang main bukan nafsu, tapi iman. Ketika seorang hamba ini semasa di dunianya tidak ibadah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, intinya tidak mengenal Allah. Saat itulah ketika ditawarkan iblis, diambil manut. Ya, saya mau air. Kata iblis, ada syaratnya. Apa syaratnya? Qul ilahain, katakan Tuhan ada dua. Berarti kan mengajak pukul. Qul, katakan bahwa Muhammad itu bukan Rasulullah. Yang jawab bukan lisan, tapi yang jawab amal kita. Karena kita tidak pernah mengenal Allah, tidak menyembah Allah, spontanitas dijawab mengikuti ajakan iblis. Saat itulah roh keluar dari jasad, mengakui Tuhan ada dua, Muhammad bukan Rasulullah, maka mati dalam keadaan kufur. Nauzubillah. Ketika di dunia ibadah, sholat, puasa, zakat, baik dengan tetangga, tidak seujon dan lain sebagainya, dia mengenal Allah. Ketika iblis mengajak, dia sabar, sabar, karena itu bukan penolong saya adalah Allah, itu adalah iblis. Dia sabar. Ketika di tengah kesabaran beriman kepada Allah, ruh keluar dari jasad, maka keluarnya dengan membawa iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini makanya untuk keluarnya ruh dibacakan Yasin. Mayit nih, kenapa sih kalau lagi terbujur kan sakaratul maut itu berat. Dibacain Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ternyata saking beratnya tersentuh dengan kalam-kalam Allah, firman-firman Allah, disitulah Allah mudahkan. Subhanallah. Bersyukur kita kepada Allah. Sebelum mati kita baca Yasin. Terserah bapak mau dibacain Yasin atau mau baca Yasin. Jangan dibacain dulu lah. Baca dulu baru dibacain. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah, kata Imam Ahmad mengatakan, idza quri'at yakni Yasin innal mayyit khuffifa anhu biha. Ketika Yasin dibacakan, maka sakaratul maut diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Barang siapa yang membaca Yasin semata-mata mencari ridho Allah, diampuni dosa orang yang membaca Yasin. Jadi kita datang di sini anugerah besar, pahala besar, ampunan dapat, rahmat dapat, keberkahan dapat, luar biasa. Pulang nenteng, nenteng pahala masing-masing. Dalam riwayat yang lain, man qara'a Yasin fi lailatin asba maghfuran lah. Barang siapa yang membaca Yasin di malam hari, maka waktu paginya sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'a ad-dukhan lailatal jum'ah, barang siapa yang membaca surah ad-dukhan pada malam Jumat, asba maghfuran, paginya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kita. Baca Yasin tidak mesti malam Jumat, Pak. Kita setiap malam baca Yasin, ampunan Allah. Urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah. Dan mudah-mudahan diwafatkan kita dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah faidah kita baca surah Yasin. Si mayit datang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang berbahagia, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, amaliyah kita ini, bacaan Yasin, tahlil, tahmid dan lain sebagainya kita hadiahkan pula. Kalau bahasa orang kirim pahala, ya. Kirim pahala tuh kepada yang sudah meninggal dunia, wabil khusus almarhum almarhumah Bapak Rusdi. Ya. Nah, itu menandakan hubungan antara orang hidup dengan orang meninggal dunia. Ada hubungannya. Kata siapa terputus, ada hubungannya. Dan orang wafat itu bisa mendapatkan faidah, manfaat, kebaikan dari orang yang hidup. Bacaan Yasin kita ini menjadi rahmat buat almarhum, menjadi keberkahan buat almarhum sampai pahalanya. Mana dalilnya bahwa orang meninggal mendapatkan faidah manfaat dari orang hidup? Nih, pertama dalam soal haji. Soal haji. Suatu ketika ada seorang wanita madhab Rasulullah SAW dari suku Juhaina. Kata wanita, ya Rasulullah, inna ummi nazarat an tahujja falam tahujja hatta matat. Ya Rasul, emak saya nazar haji. Biasanya kalau nazar ini kita punya ikatan janji sama Allah biasanya. Model kita begini orang sini nih. Ya Allah, kalau tanah dan rumah saya laku, saya nazar ya Allah, sebagian harta saya akan berangkat haji. Pasang pelafon. Tanah dan rumah dijual seluas sekian tanpa perantara, baik dari manusia, jin, dedemin, kuntil anak, gandarwo. Kagak boleh nyaloin. Boleh itu bener orang ini. Kagak boleh nyaloin bang. Kagak boleh. Parah itu udah. Nomor 00 sekian hubungi langsung tanpa perantara. Rupanya si Empok lewat. Wah, ini rumahnya nih perapatan pisan cakep buat Indomaret ini. Telepon nomor. Telepon. Pas begitu diangkat, ya ada apa? Ini rumah dan tanah dijual. Lepas berapa? 3 miliar. Boleh nego? Boleh, kurang sedikit. Kalau saya nego 3,5 miliar, dilepas kagak? Kabur. Dilepas kagak? Bukan dilepas lagi itu Enggak dilepas lo bego pak. Udah tahu dijual 3 miliar, ditawar 3,5 miliar, kagak dilepas. Singkat cerita lepas. Di bawah duit itu 3,5 miliar cash, pakai koper haji ada bendera Indonesia. Enteng gitu ya. Nah itu pas dibuka, lah Allah wala quwata, itu duit 100 merakan semua baru pisan. Koper haji 3,5 miliar. Mata melotot, mulut mangap, kagak balik lagi. Matanya. Matanya Bab. Anaknya kaget, mak ngapa. Oh, sentra medika kata dokter, wah ini udah meninggal dunia. Dicek rupanya jantungan, kaget. Pas di rongsen tau-taunya hasilnya rongsenan duit merah di dalam. Kaget nggak duit. Ini bapak ya, ini emang saya juga belum pernah dengar sih. Mati karena doang. Kaget ya. Tapi banyak orang mati kagak punya duit. Kalangan ustad itu mah. Adalah yang penting kita mah, yang penting mau punya duit mau nggak punya duit yang penting masuk surga. Udah gitu aja prinsip mah. Ya, mau kaya kayak mau miskin kayak yang penting masuk surga. Aman.
Zaman. Amal mana? Nah, Mana? akhirnya meninggal. Mana bersoal amal lo? Nazarnya tidak tersampaikan. Akhirnya anaknya yang menunaikan nazar. Akhirnya, ya Rasulullah, emas saya meninggal. Tapi dia nazar haji, cuman belum dilaksanakan, meninggal duluan. Apa uju anha? Apa saya menghajikan ya Rasulullah, membayar nazar beliau? Qala na'am. Ya, puji anha. Ya, kamu hajikan. Berangkat haji dalam rangka menunaikan nazar emaknya. Yang punya utang nazar emaknya. Yang melaksanakannya anaknya. Emaknya udah meninggal, dia ninggalin utang nazar haji, tapi dibayar oleh anaknya. Anaknya yang berangkat haji dalam rangka membayarkan nazar emaknya. Maka anaknya berpahala dan niatnya menunaikan nazar, maka lunas utang nazar emaknya sebab amalan anaknya. Artinya apa? Orang hidup memberikan faidah dan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kata Rasul, Aro'aiti, coba kamu perhatikan, seumpama emakmu hutang, lalu kamu yang bayar, lunas gak lunas? Kayak kita Pak, di sana nih. Umpama istri bapak utang di tukang sayuran nggak banyak, 25 juta. Bulan itu. Bulan itu. Sayur berapa tahun itu nggak bayar? Ya. Terus yang bayar bapak, yang utang istri, yang bayar bapak. Pertanyaannya, lunas gak utang? Lunas gak? Lunas. Yang utang mah istri, yang bayar kita. Cuman ampok. Ampok. Makanya kan laki kan suka bayarin seragam ini kan, ampok kagak? Ya, baik. Satu, itu amalan haji, artinya orang hidup memberikan faedah manfaat kepada yang meninggal dunia. Lagi, nafsul mu'mini mu'allaqatun, jiwa orang mukmin tergantung. Anda ini hatta yukdo'anhu, tergantung karena utang sampai dibayarkan utang itu. Ulama hadis menjelaskan maksud tergantung belum bisa masuk surga hingga harus menyelesaikan urusannya dulu, perkara utang dunia. Makanya ketika jenazah sebelum disolatkan, sahibul musibah berkata, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, jikalau ini almarhum selama hidupnya punya utang piutang, tolong datang ke saya yang akan menyelesaikannya sebagai ahli warisnya. Tuh. Kenapa kok begitu? Karena tertahan untuk masuk surga. Nah, sehingga dibayarkanlah hutangnya. Yang utang yang meninggal, yang bayar yang hidup. Lunas apa kagak? Lunas. Itu utang sama manusia, Pak. Tapi yang enak utang sama BRI, mati lunas. Siapa yang mau coba? Putus kontraknya begitu. Siapa yang mau? Bisa tanya dulu. Seharusnya kontraknya dunia akhirat, gitu ya. Jangan sampai dunia itu selesai, tapi akhirat itu. Lebih repot ya. Nih, itu maknanya, itu maksudnya. Jadi orang hidup memberikan faedah manfaat. Contoh lagi, nanti kita kurban. Kurbannya kurban sunnah. Ya Allah, Nabi ketika menyembelih ini, beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah hewan kurban dari Muhammad saya. Dan pahalanya untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk umat saya. Subhanallah,
yang kurbannya Nabi, tetapi di situ pahalanya diikut sertakan keluarga dan umatnya, yang di antara umatnya kita ini. Yang berkurban Nabi, kita mendapatkan pahala. Bukan cuma yang hidup, yang udah meninggal pun dapatkan pahala dari amalan kurban Nabi. Ini menjadi contoh buat kita. Kalau kita mau merasakan kurban sunnah, niatkan dalam hati, ya Allah, pahalanya untuk almarhum kedua orang tua saya, pahalanya untuk almarhum mertua saya, pahalanya untuk almarhum mertua saya, pahalanya untuk almarhum mertua saya. Pak DKM nanya, kenapa kok mertua 3, bininya 3? Untuk 3 kalau 5. Untuk orang tua, untuk leluhur siapa aja Pak, begitu. Tuh ajaran Nabi begitu tuh. Artinya apa? Bahwa orang yang kurban yang hidup, pahalanya bisa sampai kepada yang telah meninggal dunia, bisa mendapatkan faidah dan manfaat. Nih, saya sampaikan ini biar mantap keyakinan bapak-bapak nih, biar yasinan tahlilan itu jangan goyah. Sekarang ini kan kita dihantui sama Wahabi. Ya, bentar bid'ah, sesat. Kita ada dasar dalilnya, Pak. Ini mungkin jarang dibahas masalah ini. Saya bahas biar mantap ya. Nah, terakhir, karena udah dingin kopi saya. Nah, bareng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melewati suatu perkebunan. Ya, itu di perkebunan itu ada 2 makam. Makamnya ini Rasulullah yang memiliki kemukjizatan dari Allah mengetahui kondisi penghuni kubur 2 orang tersebut. Kata Rasul bahwa ini lagi disiksa penghuni kubur ini. Cuman yang satu persoalannya kencing kagak cebok. Nah itu. Kayak kalau misalnya mau kencing cebok, nggak ada air, cari yang kesel. Apa? Tembok, gesek. Pakai tisu atau apalah ya, kalau nggak ada air ya Gerinda aja ya. Copot. Nah, kemudian itu yang pertama, bukan soal dosa besar. Yang kedua, itu suka ngadu domba. Musim pemilu banyak ngadu domba. Emang ada domba pemilu? Akhirnya dua-duanya disiksa. Maka Rasulullah SAW mengambil pelepah korma, dipotek menjadi 2, lalu ditangkapkan ke 2 kuburan itu. Yang satu mencing kagak cebok, satu lagi tukang ngadu domba ditangkapin. Kata Rasul, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa maksud daripada ini ya Rasul? Rasulullah menjawab, di sini ada 2 pengertian yang saya sampaikan. Bahwa selama pelepah kurma ini basah, maka diringankan siksa kubur penghuni kubur ini. Kata ulama, maksud basah ini, pelepah kurma ini basah, itulah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bertasbihnya pelepah kurma, maka diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tusabbihu lakus samawatu as-sab'u wal ardh. Langit 7 lapis bertasbih. Demikian pula bumi wa man fihinna, juga seisi yang ada di dalamnya. Jadi bukan kita doang tasbih, pohonan tasbih, batuan tasbih, isi langit bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, semua mereka bertasbih, bertahmid, walakin la tafqahuna tasbihahum,
tapi kalian manusia tidak paham bagaimana mereka bertasbih. Tuh Pak, pelepah kurma. Pelepah kurmanya aja bertasbih. Bagaimana doa kita, bacaan kita, zikir kita yang merupakan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin lebih melebihi daripada tasbihnya para makhluk-makhluk Allah yang lain. Artinya apa? Doa kita lebih didengar, lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Orang timbang tasbihnya propagor bahasa aja meringankan siksa kubur, apalagi doa bapak-bapak, apalagi yasinan bapak-bapak, tahlilan bapak-bapak, pasti akan diringankan dan diampuni dosa-dosa almarhum. Amin ya rabbal. Yang kedua, maksud yang kedua adalah karena mendapatkan keberkahan dari amalan Nabi. Jadi amalan Nabi mendapatkan keberkahan amalan Nabi, karena Nabi itu ngambil pelepah kurma ditancepin lalu ditancepin, maka dari situlah karena keberkahan amalan Nabi 2 ahli kubur diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sehingga kita ini makanya kita suka nyiram tuh kan, bawa air botol gitu kan, suka kita taburin bunga. Taburin jangan bunga udah layu. Ini udah layu ditaburin. Yang segar. Kenapa? Karena apa yang ada di langit di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, meringankan siksa ahli kubur. Nah inilah hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi bahwa saya simpulkan amalan kita orang hidup bisa memberikan faidah dan manfaat kepada orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia hanya ruh yang lepas dari jasadnya, tapi ruh itu hakikatnya adalah ada, cuma beda alam. Beda alam. Karena ruh kita masih nempel di jasad kita dan kita masih di alam dunia. Yang membedakan kita di alam dunia, mereka di alam barzakh. Tapi hakikatnya dua-duanya yang mampu menembus dimensi alam ini adalah doa kita sekali. Karena bapak kita, emak kita udah gak perlu duit. Enggak. Kalau nggak percaya, besok ke kuburan bawa duit 3 juta, taruh di kuburan. Mak, ini buat bekal bapak mak di kuburan ya, 3 juta. Insya Allah kita pulang. Diambil sama orang. Yang ambil orang. Yang hidup apa yang mati? Hidup. Orang mati mah kan nggak perlu kehidupan, nggak perlu ke mall ya kan. Nah. Jadi itulah mudah-mudahan amalnya kita, saya yakin betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 7 hari mudah-mudahan almarhum almarhumah mendapatkan kucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan, serta mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Benar datang dari Allah, saya datang dari saya pribadi. Mohon dibuang pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.